Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah terkait dengan medan magnet, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana magnet itu bisa, medan magnet berinteraksi dengan partikel yang bermuatan, ya, partikel bermuatan, dan dia bergerak, maka dia akan mengalami gaya, ya, mengalami gaya padanya yang kita kenal sebagai hukum, ya, kita kenal sebagai gaya Lorentz, ya. Jadi di pekan yang lalu kita sudah membahas kurang lebih seperti ini, keberadaan muatan listrik positif atau negatif, ya. Ini beserta para penemunya, ya, ada Benjamin Franklin 1750 dan kutub magnet utara selatan. Ini sudah kita ketahui bahwa ada, gitu ya, yang disebut sebagai muatan listrik positif negatif. Kemudian kutub magnet utara selatan itu sudah diketahui. Kemudian muatan listrik Q atau distribusi muatan listrik dapat menghasilkan E. Nah, ini dipaparkan oleh Coulomb dan juga Gauss, ya, oleh persamaan medan listriknya. Kemudian muatan listrik bebas Q0 yang berada dalam pengaruh medan luar E dapat menghasilkan gaya listrik Fc yang disebut sebagai gaya Coulomb, ya. Ini tahun 1786. Kemudian muatan listrik Q0 yang bergerak akibat pengaruh medan luar E dapat menghasilkan perubahan potensial delta V, ya. Jadi dari muatan listrik yang dalam pengaruh dalam pengaruh E, seperti misalnya di dalam kapasitor plat sejajar, misalnya dia menghasilkan delta V di antara kedua belah plat tersebut. Kemudian nanti dari beda potensial sumber tegangan delta V dapat membuat muatan listrik bergerak dalam kabel konduktor sebagai arus searah I dalam rangkaian listrik yang kita sudah tahu dia dari hukum Ohm misalnya tahun 1835, kemudian Volta, kemudian cara penyelesaiannya oleh Kirchhoff, ya. Dan kemudian di pertemuan yang lalu juga kita sudah mengenal gaya Lorentz, yaitu sebuah gaya magnet, ya, yang dihasilkan akibat interaksi muatan, ya, muatan Q yang memiliki kecepatan tertentu V dan dipengaruhi oleh medan B dengan arah tertentu, ya, dengan arah tertentu. Di sini arahnya akan maksimum, di sini nilai F atau gayanya ini akan maksimum ketika arah kecepatan dengan arah dari B itu saling tegak lurus. Dia akan 0, gaya ini akan tidak ada jika arahnya ini sama, ya. Arah kecepatan gerak dari partikel dengan medan magnetnya itu sama, maka dia akan menghasilkan gaya. Nah, sehingga kalau kita sandingkan gaya Coulomb dengan gaya magnet ini, maka kita dapatkan gaya Lorentz secara total. Jadi gaya Lorentz ini menjelaskan tentang gaya yang dialami oleh partikel bermuatan apabila dia dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet. Jadi kalau settingannya itu adalah seperti ini, maka nanti kita akan mendapatkan gaya akibat fenomena kelistrikan dan fenomena kemagnetan. Dan kemudian juga kita sudah belajar tentang aturan tangan kanan yang pertama yang berkaitan dengan arah dari gaya, arah dari medan, dan arah dari kecepatan gerak, ya, arah gerak dari partikel ini. Nah, prinsip yang sama juga diterapkan pada muatan listrik yang terkonsentrasi atau yang memiliki jalur alir tertentu seperti di dalam kawat, seperti di dalam kabel. Maka dia yang tadinya BQV, ya, BQV atau QV B sin theta, yang tetanya ini menyatakan arah dari beda arah, ya, dari V dengan B. Sekarang kita tulis dia sebagai FBIL, ya, FBIL sinus theta, karena QV-nya sekarang sudah diserap menjadi IL, ya. QV-nya sekarang diserap menjadi IL karena
kalau Q-nya nanti menjadi delta Q per delta T, kemudian V-nya nanti menjadi delta V delta T, maka dia bisa didefinisikan sebagai arus yang ini, sedangkan yang ini adalah sebagai panjang dari kawat. Sehingga nanti kita dapatkan persamaan gaya Lorentz ya, yang sudah dimodifikasi untuk kasus muatan yang mengalir pada kawat listrik ya, pada kawat, sehingga muatannya ini menjadi arus listrik. Jadi kalau di setting ini, maka ketika kabel yang dialiri oleh arus listrik dipengaruhi oleh medan magnet dari luar, maka muncul gaya Lorentz di sini, namun bukan untuk muatan, tapi untuk arus secara keseluruhan dengan aturan tangan kanan yang mirip-mirip. Jadi arah V yang tadinya V itu sekarang menjadi arah I, sedangkan arah B dan arah F-nya ini relatif sama menggunakan aturan tangan kanan yang pertama. Nah, di pekan ini kita akan belajar tentang hukum Biosafat dan aplikasinya, hukum Ampere dan aplikasinya, serta gaya antar kawat berarus. Jadi ketika kita punya kawat satu dengan kawat dua, ya itu ternyata akan menghasilkan gaya tolak menolak dan tarik menarik di antara keduanya. Sehingga mempelajari medan magnet akibat arus listrik nanti merupakan modal dari induksi EM yang menjadi dasar dari prinsip kerja induktor, dan induktor sendiri merupakan device yang biasanya kita gunakan di rangkaian arus listrik bolak-balik, yang merupakan tujuan mempelajari atau tujuan materi dari fisika dasar 2A ya, dan juga 2B sebetulnya, ini harusnya ini 2A. Karena kita di kelas 2. Secara keseluruhan, jadi yang pertama adalah mempelajari tentang bagaimana perangkat dan perilaku dari device-device yang terpasang pada rangkaian arus listrik searah. Yang kedua adalah mempelajari dasar-dasar dan perilaku dari device yang terpasang pada rangkaian arus listrik bolak-balik. Yang ketiga adalah dasar-dasar perilaku dari device yang prinsip kepada fisika modern. Jadi tujuannya itu untuk fisika dasar 2A dan 2B itu pada dasarnya adalah itu, yang mempelajari arus listrik secara general ya, kemudian rangkaian arus listrik bolak-balik, kemudian yang berkaitan dengan fisika modern. Nah, sebelum saya masuk ke hukum Biosafat, kita ini dulu ya, review dulu tentang apa yang sudah kita pelajari di pekan yang lalu ya. Tadi sudah disampaikan gaya Lorentz dan lain sebagainya. Bahkan di kuliah yang lalu pun kita sudah menyinggung tentang momen ya, yang menjadi prinsip dasar dari dinamo ya, dari dinamo listrik ya. Dinamo itu jadinya adalah sebuah perangkat yang mengkonversi ya elektromagnetik ya, mengkonversi energi elektromagnetik menjadi gerak, karena ini nanti kan berputar nih ya. Jadi di sini ya, di medan magnet ketika sebuah rangkaian kabel atau ada kawat yang dibentuk seperti kumparan seperti ini, dia itu nanti akan menghasilkan torsi ya. Dia nanti akan menghasilkan gaya ya, dan gaya ini ya, karena arusnya nanti melingkar seperti ini sehingga nanti ada gaya ke atas dan gaya ke bawah, maka dia seperti yang menghasilkan baling-baling gitu ya, menghasilkan perputaran seperti baling-baling terhadap sebuah sumbu ya, terhadap sebuah sumbu. Nah, makanya di sini jarak antara sumbu dengan gaya kita sudah kenal di mekanika, itu namanya torsi. Makanya di sini ada torsi ya, ada torsi yang dihasilkan oleh gaya Coulomb, yang dihasilkan oleh gaya Lorentz ini terhadap sebuah sumbu putar ya, sehingga nanti dia akan menjadi seperti ini akan menjadi prinsip dasar dari dinamo listrik ya. Kemudian sehingga nanti kita bisa hitung
momen gayanya itu dari gaya 1 maupun nanti gaya 2 ya. Jadi di sini ya, di gaya yang sebelah sini yang 1, ini yang 2. Sedangkan yang di sini tidak berkontribusi karena arahnya sama ya. Arah dari arus dengan arah dari medan magnet yang mempengaruhinya ini sama, makanya dia tidak menghasilkan F. Baru dia akan menghasilkan F pada saat arah penjalaran arusnya ini tegak lurus saat dia di sini maupun di sini. Bentar, saya nyalakan dulu pointernya. Yang di sini maupun yang di sini. Nah, sehingga nanti kita bisa dapatkan ini torsinya, atau dari atas dulu ya. Ini FBIL-nya ada komponen yang sebelah 1 yang ini dan yang 2 ini, dan arahnya ini berlawanan ya. Arahnya ini berlawanan sehingga nanti besarnya ya, besar dari besar dari torsi yang dibentuk ini merupakan total dari torsi bagian 1 sama torsi bagian 2, sehingga nanti kita dapatkan. Nah, nilai amplitudo dari torsi ini M, jumlah lilitan dikalikan dengan arus dan luas dari penampang kumparan ini disebut sebagai magnetic moment atau momen magnet. Ya. Mana momen magnet kadang ditulis juga sebagai mu ya. Jadi hati-hati nanti huruf mu ini bisa digunakan untuk yang lain seperti permeabilitas magnet dan sebagainya. Tapi mu di sini ini menyatakan momen magnet, sehingga penulisannya ini agak berbeda. Di sini dicetak tebal karena ini adalah ya I itu, kalau I itu adalah apa itu namanya skalar, N jumlah lilitan juga skalar, A itu vektor, luas penampang itu vektor. Makanya momen magnet ini adalah besaran vektor, dia dicetak tebal ya, dicetak tebal. Sehingga kalau kita menghitung torsi itu adalah sama dengan momen magnet dikali silang dengan B, karena persamaannya seperti ini. Oke, nah secara khusus mu juga selain disebut sebagai momen magnet, dia itu sebetulnya merupakan momen magnet dari sebuah dipol ya, momen sebuah dipol. Jadi dia mengikuti daripada vektor normal ya, vektor satuan dari arah luas dari penampang tersebut ya. Jadinya kalau misalnya karena dia punya panah seperti ini, maka seperti dia memiliki kecenderungan utara selatan. Jadi bagian ujung yang ini menunjukkan arah kutub utara, sedangkan yang bawahnya adalah kutub selatan. Makanya dia disebut sebagai dipol ya, disebut sebagai magnetic moment dipole. Nah, ini menjadi prinsip dasar untuk dinamo seperti yang tadi saya sampaikan. Namun juga bisa digunakan untuk prinsip dasar pemutar piringan CD ya, ataupun DVD. Jadi kalau kita komputernya masih menggunakan CD atau DVD, maka si ininya ya, pemutarnya itu menggunakan dinamo seperti ini ya, menggunakan prinsip dinamo seperti ini, di mana sebuah coil dengan ini coilnya ya, yang biru ini memiliki luas 2 × 10⁴ meter persegi, terdiri dari 100 lilitan ya. Jadi ininya ada 100 gitu ya, ada 100 lilitan. Kemudian jadi kalau diinikan, ini adalah rangkanya ya. Ini adalah rangkanya, dan dia itu disusun ya, atau rangka ini terdiri dari 100 lilitan kawat, dan mengalirkan arus sebesar 0,045 ampere. The coil is placed in the uniform magnetic field, jadinya dia dipengaruhi oleh magnet ya,
yang orientasi utara selatannya seperti ini, sehingga arah dari medannya ini atau arah dari fluxnya ini ke sebelah kanan, ya, sehingga nanti dia berputar, ya, berputar. Dan pada saat kita itu menyalakan ini tombol apa itu namanya, bukan kita menyalakan, jadi kalau kita misalnya menghidupkan tombol play di komputer, nanti akan ada arus di sini yang dia akan memutar CD, ya, yang akan memutar CD pada saat dia nanti akan dibaca, ya, pada saat nanti dia akan dibaca. Sehingga di sini tentukan magnet momen magnet dari coil, nilainya adalah ini NIA, sehingga dapat dapatkan ini. Kemudian find the maximum torque, jadi hitung nilai dari torsi maksimum, ya, torsi maksimum yang dihasilkan oleh medan magnet pada coil ini, ya. Jadi yang maksimumnya ini sinus 90, ya, bukan sinus 0. Sinus 90 yang artinya arah B, dan nilai dari momen magnet ini tegak lurus, ya, tegak lurus, sehingga torsinya juga menjadi tegak lurus dari B maupun dari momen magnet ini. Oke, kita ke sini. Ya, kita ke sini ini contoh yang lainnya yang terkait dengan gaya Lorentz, ya, yang terkait dengan gaya Lorentz. Ini diberikan misalnya diberikan contoh elektron dalam tabung TV. Ya, kalau sekarang kita udah nggak pakai tabung TV, ya, kita seringnya di televisi atau bahkan layar monitor atau di HP kita sendiri kan udah LCD, ya. Itu prinsipnya menggunakan kayak ini, yang pixel yang pernah saya tunjukkan di rangkaian arus listrik searah maupun di kapasitor, ya. Itu penggunaannya itu dia berbasis pixel. Tapi kalau kita masih menggunakan monitor CRT, ya, yang besar itu pada dasarnya menggunakan prinsip ini, hamburan dari elektron, ya, hamburan dari elektron. Nah, elektron di dalam tabung TV ini bergerak ke depan tabung, yang orientasinya ini ada seperti berikut. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, elektron itu bergerak dari belakang ke depan, artinya dia arah sumbu positif X-nya ini ke sini, ya. Ini sumbu kartesis 3 dimensi, arah X-nya ke sini, Y-nya ke sini, ya. Ini berarti X menyatakan arah depan belakang, Y menyatakan arah kiri kanan, dan Z ini menyatakan arah atas bawah, ya. Nah, ini disebutkan bahwa elektron dalam tabung TV bergerak ke depan dengan lajunya 8 kali 10 pangkat 6 meter per detik. Jadi lajunya ini cukup kencang, ya. Lajunya cukup kencang. Artinya energi kinetiknya juga ini cukup besar. Kemudian tapi kalau dikalikan dengan 9,11 kali 10 pangkat min 27, ya, massa elektron ini seharusnya energinya nggak sebanyak yang sering kita temui waktu di persoalan fisika dasar 1 yang lalu, ya, karena ingat kalau dihitung berapa energi kinetiknya, ini kecepatannya ini 8 kali 10 pangkat 6, kalau dipangkat 2 kan menjadi 64 kali 10 pangkat 12, kemudian dia dikalikan dengan massa elektron. Massa elektron itu 9,1 kali 10 pangkat min berapa? Min 27, ya, kalau nggak salah, ya, massa elektron. Jadinya nanti energinya itu masih harganya tuh kecil. Tapi nevertheless kita di sini diberikan informasi bahwa elektron yang memiliki kecepatan 8 kali 10 pangkat 6 meter per detik ini kemudian dipengaruhi oleh medan magnet sebesar 0,025 Tesla dengan arah 60 derajat dari sumbu X. Jadi nih, dia memiliki kecenderungan 60 derajat terhadap sumbu X. Jadi bukan tegak lurus, ya, tapi dia 60 derajat. Nah, hitung, ya, berapa ininya. Hitung gaya listriknya. Hitung gaya magnet atau gaya Lorentz-nya. Nah, kalau dihitung besarnya saja, maka nanti kita dapatkan FB sama dengan Q, ya, dikalikan dengan V, besar dari V dikalikan dengan B, kalikan sin theta, ya.
nanti kita dapatkan nilainya adalah sekian ya. 2,8 kali 10 pangkat min 14 Newton ya, min 14 Newton. Jadi ini gaya Lorentz-nya ini sangat signifikan kecil ya. Sedangkan kalau kita hitung dengan yang benar nilai ininya ya, nilai dari apa ini namanya gaya Lorentz-nya nanti akan kita dapatkan seperti berikut. V-nya ini ada vektor arah I topi, kemudian B-nya tadi disebutkan 60 derajat dari sumbu X, maka dia ada pergantungan terhadap arah X maupun arah Y ya. Walaupun dia nilainya sebesar 0,25 Tesla. Nah, ini sekian ya. Arah dari B-nya jelas dia itu tidak 90 derajat. Artinya dia ada komponen I topi dan ada komponen J topi ya, sumbu X sumbu Y. Nah, sehingga saat dia itu dikali silangkan ya, hati-hati di sini kali silangnya tidak boleh terbalik. Untuk penulisan hukum apa namanya gaya Lorentz itu adalah Q V cross B. Jadi walaupun kita di sini saat menghitung besarnya kita bisa bolak-balik gitu ya, BQV, QVB atau apa. Kalau di sini nggak boleh kebalik ya. Kalau di sini nggak boleh kebalik. Jadi nggak boleh Q B cross P. Performulasinya bukan begitu ya. Formulasinya bukan begitu. Kenapa urutannya seperti itu? Nah, nanti bisa di cross check di buku acuan ya. Kenapa V dulu baru dikali silakan dengan B, karena ini dan ini sebetulnya juga dari penerapan itu apa namanya aturan dari tangan kanan yang pertama itu. Namun silakan nanti dirujuk ke buku acuan maupun di buku acuan yang lain. Kenapa gaya Lorentz-nya itu penulisannya adalah V dulu baru B ya. Kali silang V dengan B bukan B dengan V. Nah, di sini setelah dilakukan kali silang nanti didapatkan seperti ini, di mana nanti hasilnya akan melibatkan perkalian silang antara I cross J ya. I cross J karena ini V-nya adalah I ke arah I, kemudian dia dikali silang dengan yang ini ya, kali silang dengan I dan J. Nah, kali silang antara I topi dengan I topi itu hasilnya 0. I topi dengan J topi itu adalah plus 1. Sehingga nanti akan didapatkan hasilnya adalah ini. Hasil akhirnya adalah yang ini. Bisa terlihat bahwa besarnya identik dengan yang sebelumnya. Ya. Besarnya adalah identik dengan yang sebelumnya dari sisi besarnya, tapi di sini arahnya ke atas, ya. Arahnya ini ke atas. Nah, jadi ini adalah besarnya 2,8 kali 10 pangkat min 14, sedangkan ini ada minus karena menunjukkan bahwa gayanya itu yang dihasilkan adalah ke bawah. Ya. Gaya Lorentz yang dihasilkannya ini mengarah ke bawah sesuai dengan aturan tangan kanan. Kalau dengan aturan tangan kanan ini V-nya, ya, ini V-nya ke sebelah sini, ini pakai jempol. Kalau ini B-nya, B-nya ini arah dari telunjuk, sedangkan gaya itu kan ini ya bagian telapak ya, bagian dalam. Sehingga dia tegak lurus terhadap V maupun B. Seperti itu. Nah, artinya pula bahwa yang nanti akan terlibat dalam perkalian silang ini ya hanya komponen Y-nya saja ya, sedangkan komponen X-nya ini tidak berkontribusi terhadap perkalian silang. Oke, itu contoh yang pertama. Ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua sekarang kita diberikan sebuah kawat ya yang dialiri oleh arus. Ya, kita hitung berapa gaya Lorentz yang dihasilkan pada kawat panjang yang lurus ini sama yang melengkung ini. Ya, ya, sehingga kita nanti diminta untuk menghitung ya. Diminta untuk menghitung berapa total gayanya, ya, berapa total gaya yang dihasilkan oleh lengkungan ini, ya.
dihasilkan oleh lengkungan ini, total gayanya itu berapa. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada I yang mengarah ke arah X positif seperti ini, sedangkan B-nya ini ke arah Y. Nah, arah dari apa ini namanya gaya Lorentz yang dihasilkan pada segmen yang ini mengarah ke mata kita, ya, sehingga dia di sini nilainya positif. Nah, 2IRB ini, ya, 2IRB ini berasal dari ini apa namanya, I-nya adalah arusnya, kemudian panjang dari segmen ini, ya, panjang dari segmen ini adalah 2R, ya, atau diameter, kan, diameter dari setengah lingkaran ini, ya, setengah lingkaran ini. Kemudian B-nya ini adalah medan magnetnya yang mempengaruhi kawat ini. Sedangkan gaya pada bagian kawat yang lengkung ini adalah keliling dari setengah ini, ya, keliling dari setengah lingkaran, ya, keliling dari setengah lingkaran. Yang approximately, ya, approximately adalah seperti ini. Walaupun kita sebetulnya juga bisa hitung, ya. Misalnya, ini saya keluar dulu. Kalau keliling setengah lingkaran itu, kalau keliling lingkaran, ya, kalau keliling satu lingkaran, ya, itu kan sama dengan apa itu, pi dikalikan diameter, ya, pi dikalikan 2 kali jari-jari, atau sama dengan pi kali diameter, gitu, ya, pi dikalikan diameter, di mana seperti itu. Tapi di sini tapi di sini kalau misalnya adalah ini kalau satu lingkaran, tapi kalau setengah lingkaran seperti ini, ya, maka dia akan menjadi setengah pi 2R ini dihilangkan, tapi perkalian pi dengan R ini, ya, pi dengan R ini ya mirip-mirip lah, mirip-mirip dengan 2R, gitu, ya, mirip-mirip dengan 2R. Makanya di sini disebutkan walaupun sebetulnya, ya, walaupun sebetulnya dia itu, ya, walaupun sebetulnya dia itu bukan 2R, ya, sebetulnya ini bukan 2R, tapi panjangnya ini adalah ini, panjangnya ini adalah PR, ya, adalah sama dengan PR. Nah, kelilingnya seperti itu. Nah, jadi sehingga ini kalau saya tambahkan ini, saya tambahkan penjelasannya. Nah, kenapa F2-nya itu adalah sama dengan min 2 apa tadi, I dikalikan R dikalikan dengan B, ya, coba tadi nilainya berapa? 2 IRB arah K. Padahal kita tahu, ya, ini arah K positif, padahal F kulomnya itu, ya kan, kita tahu dia itu adalah sama dengan I dikalikan dengan L di cross dengan B, gitu kan, ya, atau besar dari F ini adalah sama dengan F F kalikan dengan I L B sinus dari theta, gitu, ya, dengan sinus ini, tetanya ini adalah yang dibentuk oleh L, ya, sama B, ya. Sedangkan arah F-nya ini tegak lurus, ya, ini tegak lurus terhadap ini, tegak lurus juga terhadap ini F, ya. Nah, tadi kita dapatkan bahwa L-nya itu kurang lebih adalah pi R, ya,
PR, arahnya PR, tapi di sini berubah menjadi ini, ya. Di sini berubah menjadi 2IRB ini, ya, menjadi 2IRB ini karena ingat ada kebergantungan terhadap theta, ya. Ada kebergantungan terhadap theta sehingga di sini F2 adalah sama dengan I dikalikan L, L-nya ini adalah PR, gitu ya, PR, dan ini tuh, bentar. Ya, kalau dilihat dari gambar ini, ya, kalau dilihat dari gambar ini, dia arah dari L-nya ini, ya, arah dari L-nya ini, kalau yang di sini dia sejajar dengan B, kalau dia di sini dia seperti ini. Nah, sedangkan pas di puncak dia betul-betul tegak lurus, ya. Makanya, ya, karena arahnya ini sepanjang busur ini, nilai arah dari L-nya ini berubah-ubah, maka dia itu tidak konstan, ya. Ininya tidak konstan. Arahnya ini tidak konstan. L-nya ini besarnya betul adalah sama dengan PR, tapi kalau divektorkan, ya, ketika kita mau cari berapa ininya, L vektornya, L vektornya ini ada arah yang berubah, gitu ya. Kadang dia itu J murni, ya, mengarah ke sumbu Y, ada yang mengarah ke minus, gitu ya, mengarah ke minus sumbu X, sehingga kalau di total, ya, vektor vektor dari L ini, ya, L dikalikan L ini, ya. Nah, ini berubah-ubah, gitu ya, berubah-ubah, sehingga dengan demikian L yang tadinya PR ini ketika dikalikan dengan I dan juga B, di mana B-nya ini memiliki kebergantungan sudut terhadap L juga, maka nanti totalnya akan menjadi ini. Totalnya akan menjadi ini. Jadi seakan-akan nanti si nilai B-nya ini akan menjadi ini L. Salah. Nah, saya tadi di mana? Duanya ini adalah sama menjadi LB ini dari sini. Kalau saya mau nulisnya tuh ini, dan tadi saya sebutkan dia ini, ya. L, gitu ya. L cross dengan B, gitu ya. Di cross dengan B, di mana ini sama dengan I, ini sama dengan P. Apa ini? PR, ya, ininya arah R, di cross dengan B, ya, B yang arahnya itu ke J, gitu ya, arahnya ini ke J. Nah, sehingga dari sini, ya, nah ini bisa kita lihat atau kita bandingkan, ya, kita bandingkan antara yang ini dengan ini, ya. Ini I-nya ada, ya, I-nya ini sini ada, nilai B-nya juga ada, nilai R-nya juga ada. Nah, yang hilang ini Pi-nya, ya, Pi sama 2. Pi sama 2, sehingga nanti bisa kita lihat di sini bahwa hasil perkalian silang antara L topi yang berubah-ubah, ya, cross J, ya, cross J itu nanti adalah sama dengan minus 2 per Pi, seperti itu. Sehingga inilah yang nanti menghasilkan menghasilkan Pi-nya ini hilang, ya, dan ada angka 2 di sini, seperti itu.
Ini jadi hasil perkalian. Nah, kenapa nilainya, kan kalau di contoh yang sebelumnya kita lihat I cross I sama dengan 0. I cross J sama dengan 1. Atau K cross J ini sama dengan min 1. Nah, kenapa kalau yang ini dia menghasilkan 2 per pi? Ya, 2 per pi. Karena tadi sudah diperlihatkan bahwa vektor satuan dari L ya untuk segmen yang melengkung ini dia berubah. Kalau yang di segmen ini dia arahnya murni ke atas ke sumbu X. Di sini dia ada komponen X dan Y. Di sini dia murni ke sebelah negatif ini ya. Di sini L topinya ini sama dengan min I topi gitu ya. Nah, kalau di sini L sama dengan positif J gitu ya. Nah, kalau di sini ini ada negatif I ditambah J. Nah, di sini, kalau yang di sini ini L sama dengan arah negatif J ya. Nah, yang di sini dia sama dengan min I min C. Nah, makanya karena berubah-ubah ya, karena berubah-ubah maka agak berbeda dengan yang contoh sebelumnya di mana perkalian silangnya agak mudah. Kalau sekarang karena dia berubah-ubah maka nanti akan menjadi seperti ini. Ya, didapatkan. Makanya kenapa gaya yang dialami oleh kawat segmen 2 menghasilkan min 2 IR B katopi, karena ini tadi perkalian silang ya. Oh ya, jangan lupa ini katopi, ada katopi ya, ada katopi. Nah, ini menghasilkan seperti ini karena perkalian silang L-nya ini ya, L topi dengan J-nya ini bukan seperti ini ya, bukan seperti ini karena L-nya sendiri dia ada arah I dan J-nya juga seperti ini, makanya dia menjadi seperti ini. Nah, ini untuk yang melengkung, tapi gaya totalnya baik itu dari segmen 1 baik segmen 2, kalau di total gayanya adalah sama dengan 0 ya. Totalnya adalah sama dengan 0. Tapi apakah ini nanti akan menghasilkan torsi ya? Seperti yang ini mungkin menghasilkan ya. Mungkin menghasilkan seperti yang ini ya. Kalau ini gaya totalnya ya F2 dengan F1 kalau di total ini 0 ya. Ini kalau di total antara yang ini dengan yang ini itu 0. Tapi kalau konsekuensinya adalah dia nanti akan menghasilkan putaran ya, menghasilkan putaran pada kawat ini, sehingga nanti untuk yang ini pun mungkin juga bisa akan dihasilkan ini bisa dihasilkan torsi ya dari geometri ini ya. Tapi mungkin agak terlalu sulit nanti ini ininya gimana, karena di sini jelas di bagian yang atas ini nanti ada torsi yang ke bawah, sedangkan di bagian yang sini ya, di bagian yang sini nanti akan menghasilkan torsi yang menuju ke arah menghasilkan gaya yang mengarah ke mana, ke mata kita, sedangkan yang di puncak di sini ini menghasilkan gaya yang maksimum ke bawah, sedangkan yang ini tuh ininya peralihannya, yang sebelah kanan maupun yang kiri ini peralihannya. Oke. Ini untuk yang contoh yang kedua. Kalau misalnya kita punya segmen kawat gitu ya, rangkaian kawat berarus kemudian dipengaruhi oleh medan magnet dari luar. Nah, sekarang saya punya coil segi 4 ya, punya coil segi 4 seperti yang sebelumnya. Ya, seperti contoh yang ini. Koilnya bentuknya atau kerangka koilnya ini bentuknya segi 4 gitu ya. Dan terdiri dari 25 lilitan dialiri oleh 15 mA. Nah, medan magnet kemudian mempengaruhi ini ya, tegak lurus sejajar bidang koil diberikan medan magnet sebesar 0,35 berarah sejajar bidang koil diberikan pada koil, tapi
dengan penampangnya itu tegak lurus. Jadi sejajarnya itu dengan bidang koilnya, ya. Jadi apa namanya, magnetnya seperti ini. Nah, ininya kayak gini, ya. Nah, ini medan magnetnya nanti diberikan ini ya, utara selatannya kayak gini, tapi ininya seperti ini, sehingga bagian yang ininya ya, yang permukaan ininya itu mengarah ke depan dan belakang. Nah, hitung berapa besar momen dipol magnet dan berapa momen gaya pada coil tersebut. Ya, berapa momen. Nah, penghitungannya ya ini tentu saja seperti ini. Momen dipol magnetiknya adalah seperti ini. Tinggal menghitung banyaknya lilitan dikalikan dengan arus dikalikan dengan luas penampang, ya. Tapi ini hanya besarnya saja ya, karena ditanya ini besarnya saja. Sehingga didapatkan apa ini namanya, momen dipol magnetiknya ada sekian, dan momen gayanya atau torsinya itu adalah perkalian antara momen dipol magnet dikalikan dengan medan magnet, sehingga nanti seperti itu. Nah, oke, itu adalah contoh soal untuk gaya Coulomb. Nah, sebelum saya ke hukum filsafat, saya akan ke ini dulu, ya, karena modul keempat sudah tersedia di mana ini? Edukasi kelas paralel. Nah, ini nanti akan menjadi bahan latihan soal, ya, untuk problematika tentang ini magnetostatik. Nah, ini seperti ini ya. Elektron dengan kecepatan sekian dikasih medan magnet. Nah, ini kan tadi udah ya, tinggal dilatih itunya, apa namanya, perkalian silangnya. Ini hukum Coulomb, hukum Lorentz atau gaya Lorentz untuk elektron yang memiliki kecepatan tertentu. Nah, di sini kecepatannya sekarang punya I topi J topi, jadi tidak hanya mengarah ke satu sumbu saja, tapi dia ada di ini ya, ada di tengah-tengah seperti itu. Kemudian nomor 2, elektron bergerak dalam pengaruh medan magnet seperti ini. Pada saat tertentu dia kecepatannya sekian dan mengalami gaya sekian. Nah, tentukan berapa nilai dari Bx, ya. Jadi ini merekonstruksi. Kalau misalnya saya punya Ki elektron, kecepatannya sekian, dipengaruhi oleh medan seragam sekian, tapi ini Bx-nya kita harus cari berapa, tapi hasil gayanya adalah ini. Nah, makanya tentukan dari Bx. Nah, seharusnya kalau misalnya kita lihat dari hasil medan magnetnya yang positif, ya, hasil dari gaya magnetnya ini dia mengarah ke sumbu K dengan nilainya ini positif, maka harus kita lihat ininya ya, apa namanya, perkalian silang V dengan B itu apa namanya, komponennya, ya. Komponennya itu harus menghasilkan yang positif juga, gitu ya. Jadi komponen 2 I topi dengan 3 Bx J topi itu positif kan, menghasilkan positif K, ya, menghasilkan positif K topi. Kemudian J topi dengan I topi juga menghasilkan itu yang sama, ya, menghasilkan apa itu namanya, arah dan nilai yang sama. Oleh karena itu nanti bisa diketahui berapa Bx. Nah, yang ketiga ini diberikan gaya Lorentz, ya, diberikan grafik gaya Lorentz terhadap kecepatan. Nah, kecepatannya ini tadinya bergerak ke kiri, ya. Kecepatan ini tadinya bergerak ke kiri, kemudian dia bergerak ke kanan, ya. Nah, asumsikan di sini diasumsikan bahwa Bx-nya sama dengan 0, ya. Asumsikan Bx-nya sama dengan 0, artinya gaya yang dihasilkan ini arahnya Y, ya. Arahnya itu ke Y,
Nah, kalau arahnya ke Y itu berarti kita bisa asumsikan si V sama B-nya itu arahnya kemana, gitu ya. Bisa kita. Jadi kalau tadi yang atas ya, contoh yang atas misalnya, contoh yang atas, yang nomor 2 ini kan hasil akhirnya menghasilkan gaya magnet yang arahnya ke sumbu Z positif, ya, karena vektor satuannya K atau P nilainya ini positif. Nah, kalau di sini, ya, di sini, di sini V-nya itu, saya salah membaca grafik. Kecepatannya itu mulai dari 0 sampai VS, ya, 0 sampai VS. VS-nya ini di sumbu ini, ya, di grafik ini VS itu nilainya adalah 100. Jadi di titik tengah ini dia 50. Jadi kecepatannya ini dari 0 sampai 0 sampai 100, ya, 0 sampai 100 meter per detik. Dan bisa dilihat di sini dia grafiknya itu monoton, gitu ya, monoton linier naik, gitu ya. Berarti dia ini gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan yang konstan, ya, dengan percepatan yang konstan. Objeknya elektron, ya, objeknya elektron. Kemudian di saat dia ini 0 meter per detik, ya, saat 0 meter per detik gaya Lorentz-nya itu ke -2 arah Y. Sedangkan yang ini, ya, saat 100 meter per detik dia ke sini, ya, positif, ya, positif. Nah, sehingga dengan demikian kita rekonstruksi V-nya arahnya kemana? Coba ya di sini. Sebuah elektron ditembakkan sepanjang arah X positif, berarti arah dari V ini selalu ke X positif, ya kan? Nah, berinteraksi dengan medan. Medannya ini menghasilkan gaya Lorentz negatif di daerah sini, positif di daerah sini. Nah, tentukan apa ini namanya medannya, ya. Oh, sebentar. Sebuah elektron ditembakkan sepanjang X positif menuju daerah bermedan magnetik dan bermedan listrik. Oh, ada medan listrik sama medan magnetiknya. Dengan medan listrik E berarah sejajar sumbu Y. Oh, jadi di sini artinya kita menerapkan hukum Coulomb yang ini. Hukum apa? Coulomb dan Lorentz yang ini. Yang ini. Yang mana? Mana tadi? Mana sih? Nah, yang ini, ya. Jadi gaya total yang dialami oleh elektron itu berasal dari kontribusi ini, ya, gaya Coulomb sama gaya magnet, gitu ya, seperti ini. Nah, kemudian ini diberikan grafiknya, kecepatan terhadap F totalnya, ya, F totalnya ini mengarah ke sumbu Y. Jadi dia ke sini dulu, ke arah Y negatif, kemudian ke X positif, dan di titik ini dia 0 totalnya. Artinya ini gaya listrik sama gaya magnetiknya itu nilainya sama, gitu ya. Nah, di sini tentukan besar dari medan listrik sama karena tadi arahnya sudah diketahui, ya, arahnya itu sejajar sumbu Y, ya, arahnya ini berarah sejajar sumbu Y. Kemudian, nah, arahnya ini kemana? Nah, bisa dilihat di sini kan, kuncinya adalah kalau gaya Coulomb bisa berkaitan dengan muatan yang statik, sedangkan kalau gaya Lorentz itu V-nya tidak boleh 0. Kalau di gaya Lorentz, kalau 0 maka dia tidak akan menghasilkan gaya magnet, ya, gaya magnet. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat orientasi dari medan listriknya ini bisa ketahuan, ya, karena gaya yang dihasilkan ini arahnya negatif, besarnya negatif, ya, seperti ini. Jadi arahnya ke ini namanya sumbu Y negatif. Nah, ini bisa ketahuan E-nya, baru nanti B. Oke. Nomor 4, partikel bergerak dengan melingkar beraturan dengan jari-jari sekian. Besar gaya magnet yang dialami partikel adalah sekian. Tentukan energi kinetik partikel. Nah, artinya Anda diminta untuk menentukan berapa V-nya. Untuk menentukan V-nya ini artinya kita menyamakan
apa ini gaya magnet ini dengan gaya sentripetal. Kita dapatkan ini, kita dapatkan V-nya, ya, kita dapatkan V-nya, nanti kita tentukan energi kinetik dari mv kuadrat, setengah mv kuadrat. Nah kemudian yang ini ada sebuah apa ini kawat itu ya, elektron dengan masanya bergerak dengan memasuki daerah elektron ini elektron dengan massa m bergerak dengan laju yang sangat rendah. Artinya kita tidak perlu menghitung relativitasnya, memasuki daerah antar dua keping. Oh ini keping, ini ya keping, ya artinya plat, ya bisa diartikan juga sebagai plat. Platnya ini punya beda potensial V, artinya dia ada medan listriknya. Kemudian dia dipengaruhi sama medan magnet dari samping. Nah, tentukan nilai minimum B sehingga elektron tidak akan menembus ke atas. Gitu. Jadinya dia betul-betul si elektronnya ini bergerak pada awalnya elektron mengarah tegak lurus menuju keping atas. Jadi dia tadinya ke atas, kemudian karena dipengaruhi sama B dia sedapat mungkin dia tidak menumbuk gitu ya, sehingga tidak nyampe ke atas. Nah itu gimana harus mengcounternya itu bagaimana? Jadi di sini menggunakan prinsip kesetimbangan atau kesamaan energi total gaya ya, total gaya listrik sama total gaya magnetnya ini menghasilkan dia tidak nyampe keping yang atas itu. Artinya kita harus hitung gaya magnet ini ya, gaya magnet maupun gaya listrik di posisi atas ini. Oke, setelah ini pertanyaannya terkait dengan ini medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus. Nah, ini baru akan kita pelajari sekarang yang berkaitan dengan Coulomb sama ampere ya, berkaitan dengan hukum Biot-Savart dengan ampere. Nah, sebelum itu ada pertanyaan dari rekan-rekan di sini, silakan. Ya, Muhammad Abdul Hakam, silakan. Izin bertanya Pak mengenai yang boleh dimundurin ke gambar yang tadi TV itu Pak, yang TV tabung itu. Oh, TV tabung. Iya. Ini ya. Yang mana tadi? Nah, yang ini. Nah itu. Kan kalau pakai tangan kanan, saya tuh mikirnya tuh FB-nya tuh enggak ke bawah gitu Pak, tapi agak nyerong. Terus ini FB-nya tuh yang saya pikir itu bakal tegak lurus terhadap B dan V, jadi agak nyerong ke sana gitu, ke sebelah, ke arah kirinya. Kan dia tegak lurus ke bawah gitu. Itu kenapa begitu ya Pak? Oh, karena si B-nya ini ya arah B-nya ini dia tidak memiliki komponen yang ke bawah. Arah yang Anda sebutkan menyerong seperti ini, misalnya ini kan gini. Coba saya kan maksud Anda tuh kan harusnya ini tuh yang B ini seperti yang dijelaskan di persamaan yang ini, dia tidak ada komponen K-nya. Tidak ada komponen K topinya. Kalau ada komponen K topinya maka betul nanti arahnya agak menyerong. Kan maksud Anda ini kenapa F-nya ini tegak lurus ke bawah, harusnya dia begini gitu kan ya? Ya, maksudnya gitu Pak yang saya bayangkan. Ya, karena B-nya ini dia tidak memiliki komponen K, ya, tidak memiliki komponen tidak memiliki komponen vertikal, gitu ya. Baru kalau dia memiliki komponen vertikal, dia itu menghasilkan seperti ini. Karena ingat, si F-nya ini kan tegak lurus, ya. FB dengan ini tegak lurus karena ini mengarah ke mana? Ke Z, ini X gitu ya. Kalau yang ini kok enggak ini? Karena kok ini kok tidak emangnya arah B dengan FB ini tegak lurus atau tidak? Tegak lurus karena B-nya ini hanya terletak di bidang ini. Oh, di bidang XY ya Pak ya? Ya, gitu. Iya. Jadi si B-nya ini ya, medan magnetnya ini dia berada di bidang XY seperti yang disebutkan di sini. Ya, dia tidak
Nah, kalau dia tidak di bidang ini, tapi dia punya elevasi ke bawah atau ke atas, nah baru dia akan seperti ini, gitu ya, akan seperti ini. Atau kalau agak ke atas, maka dia akan ke sini, gitu B-nya. Tapi dalam hal ini tidak, karena arah dari B ini masih berada di bidang XY, artinya dia hanya bergantung pada arah X sama J saja, arah X sama Y saja, atau punya komponen I topi sama J topi saja gitu. Nah, kalau misalnya dia itu ada K-nya, maka agak bengkok dia, ya, agak bengkok. Tapi kalau selama si B-nya ini berada di bidang XY, gaya pasti akan selalu masih tegak lurus terhadap B. Gitu. Terima kasih banyak, Ini Pak. saya sama-sama. Sama. Oh iya, sebelum saya ke Pulong, sebelum saya ke Biosafat, saya mau ke ini dulu, ke MS Teams dulu, karena tadi ada pengumuman dari Prodi Fisika, seperti yang mungkin semester lalu di tengah semester juga ada permintaan seperti ini, ya, sama Pak Yudi dan Pak Muiz. Pengisian kuesioner tengah semester, ya, untuk menjaring informasi terkait proses perkuliahan yang sudah kita lakukan selama setengah semester ini. Nah, silakan diisi sejujur mungkin, selengkap mungkin, sehingga nanti waktu pengisiannya ini 21 sampai 22, sedangkan nanti pembahasan hasil kuesionernya itu akan dilaksanakan ya minggu depan lah ya. Nanti kita akan luangkan waktu, entah itu di sesi tutorial atau di sesi kuliah untuk membahas itu, supaya nanti untuk pekan-pekan selanjutnya mungkin ada perubahan gitu ya, yang dilakukan untuk mengakomodasi ini, ya, permintaan dari atau masukan dari mahasiswa, supaya itu proses belajarnya ini menjadi lebih efektif gitu ya, lebih enak. Apalagi kita ini ada perubahan ya. Kalau di kelas saya yang kelas prodi sih nggak ada perubahan, jadi selama dari awal mid January sampai sekarang itu daring terus kalau untuk kuliah prodinya yang saya, sehingga mungkin tidak terlalu banyak perubahan. Tapi kan kalau Anda mengalami perubahan signifikannya dari kuliah hibrid sekarang menjadi daring kembali. Oh ya, sebelum saya ini sebelum ini biasa saya kadang suka belok karena tadi saya baru melihat ini data harian di Kota Bandung ya. Di Kota Bandung sekarang ini kalau di Kota Bandung ini udah hampir 10.000, di mana kalau dilihat dari grafiknya ya, ini udah lebih besar daripada waktu delta yang lalu ya, lebih besar dari delta yang lalu, sehingga diminta teman-teman di sini juga untuk menjaga kesehatan. Kita nanti 2 pekan lagi akan ujian. Nah, itu benar-benar kita jaga kesehatan supaya nanti di tanggal 9 Maret itu kita bisa lakukan ujian dengan baik gitu ya. Makanya perubahan luring atau hibrid menjadi daring ini jadi penting, karena ya ini tadi supaya tidak ada penyebaran yang lebih parah. Mungkin kita untuk yang generasi muda mungkin ini ya kuat menghadapi Omikron dan lain sebagainya, namun belum tentu dengan ini ya. Misalnya orang tua saya, atau misalnya Anda yang misalnya tinggal di kosan gitu ya, atau yang tinggal di rumah sendiri pun nanti kan berinteraksi sama orang yang punya komorbid atau apa dan lain sebagainya. Nah, itu jangan sampai menjadi pembawa penyakit dan sebagainya, karena ini situasinya sudah seperti ini, makanya kita menjadi daring kembali. Nah, oleh karena itu kuesioner ini penting supaya menjaring bagaimana nih nanti untuk kelanjutannya yang ke depan, supaya perkuliahan atau penyampaian materi menjadi lebih enak gitu ya,
Nah, itu perbaikan apa yang perlu dilakukan seperti itu, atau penyesuaian apa yang sekiranya perlu dilakukan supaya ini. Atau kalau misalnya Anda ini apa namanya meminta apa itu namanya kalau memperbanyak kuis agak sulit walaupun doable gitu ya untuk lihat waktunya gitu ya. Jadinya memang harus ada kompensasi dari penyampaian materi. Jadi atau Anda misalnya, tapi ini ya apa namanya, kalau dikhususkan waktunya hari Sabtu untuk kuis juga kan mungkin mengganggu waktu istirahat atau belajar mandiri Anda dan lain sebagainya. Makanya itu perlu difikirkan. Tapi terserah, nanti Anda silakan berikan suggestion di forum ini ya, di forum tengah kuesioner tengah semester ini, apa yang Anda usulkan untuk supaya perkuliahan menjadi lebih berjalan dengan baik gitu ya, supaya Anda juga menangkap materinya lebih baik. Seperti kalau misalnya apa namanya, kalau minta supaya luring kembali ya agak sulit karena situasinya agak agak suram, walaupun memang kalau luring itu kan ada feel yang beda dengan daring ya, tapi ya mau gimana lagi, kita akan menjadi seperti ini. Nah, terkait dengan kuis yang kemarin ini saya belum dapat datanya ya. Saya belum dapat datanya. Jadi seperti yang disampaikan, karena kedaruratan yang kemarin, karena ternyata sistem server Sipendi bermasalah yang kita tidak tahu ya, padahal semester-semester yang lalu itu nggak ada masalah untuk dilaksanakan ujian, tapi kemarin karena ada masalah makanya apa itu namanya, nilai kuis yang kemarin itu diberikan kebebasan untuk ini tidak dimasukkan ke dalam kuis. Tapi kalau di kita, saya sih kalau Anda misalnya kemarin kuisnya itu ada yang dapat 80, dapat 90, dapat 100, kan sayang kalau nggak dimasukin. Makanya kalau saya nanti akan dipilih ininya apa namanya, nilainya. Sedangkan kita sendiri kan punya kuis pekanan atau ada inilah giliran ditanya gitu ya. Anda ditanya mau salah mau benar itu kan nanti dapat nilai. Nah, itu juga bisa dari situ misalnya, atau misalnya ada apa, kita dari interaksi ini juga kan saya nulis di sini, oh Anda nilai interaksinya sekian, atau misalnya nanti saya punya kesempatan untuk meluangkan waktu bikin soal untuk kuis, nanti saya juga bisa dari kuis di situ. Nanti untuk apa itu namanya, untuk kuis yang 10% itu jangan perlu khawatir seperti itu. Nah, kemudian PR modul tutorial itu juga kan rutin. Jadi nanti pekan depan nanti ada tugas untuk modul tutorial 4 ya, itu juga nanti bisa jadi bahan ujian ya, bahan ujian. Nah, bahan ujian 1 apakah nanti mencakup induksi EM atau enggak, nah itu nanti tunggu informasi saja ya, tunggu informasi saja. Teorinya memang harus mencakup, tapi nanti kan ada rapat tim ujian sama apa namanya fisika dasar secara umum, sehingga nanti bisa ditentukan cakupannya sampai mana. Mudah-mudahan sampai ini aja, sampai materi modul 4 aja ya. Karena nanti induksi EM itu nanti di modul kelima ya, cakupan materinya. Mudah-mudahan seperti itu. Apalagi ya, jadi nilai kuis yang kemarin itu gambaran umumnya memang tidak tidak menjadi komponen yang wajib dimasukkan gitu ya, tapi kalau sekiranya Anda nilainya bagus ya udah saya nanti masukin aja. Karena ya itu, kita kemarin sama sekali tidak menyangka bahwa sistem stipendi diisi sama 1.000 orang kok gagal, padahal semester lalu itu berhasil dengan baik gitu ya. Nah, yang semester sekarang nggak tahu ini ada problem apa seperti itu. Apalagi oh ya, untuk apa ini, kehadiran absen dan lain sebagainya saya kira rutin saja ya. Rutin saja, nanti diisi di sini apa yang namanya materi kuliah untuk kelas kita di sini ya.
Oh, yang pekan ke-6-nya ini saya lupa ya. Bentar. Untuk mengaktifkan ya. Bentar. Oh gitu, sebentar. Ini saya aktifkan dulu. Pesan kemarin kan diaktifin, tapi ternyata kok inaktif lagi. Oke, untuk materi hukum apa itu namanya, filsafat sama ampere, ini bisa Anda dapatkan di sini. Sedangkan di kelas paralel ini sudah ada modul tutorial sama ininya, sama videonya ya, sama video materi yang terkait dengan ini filsafat sama itu tadi medan magnet di sekitar kawat berarus yang berbentuk busur atau lingkaran, sama satu lagi yang lurus seperti itu, yang berkaitan nanti dengan hukum ampere. Ya, tadi ada pertanyaan, silakan. Pak, itu kalau misal izin tanya Pak, kalau kemarin itu kita melakukan tes 2 kali, soalnya kan yang pertama tuh mungkin waktunya terpotong misalkan. Terus yang kedua juga kita ikut juga gitu pas jam 1-nya. Nah itu kalau misalkan ternyata bagus yang pertama, apakah diambil yang pertama? Kalau bagus yang kedua, apa diambil kedua atau gimana tuh Pak sistem pengambilan nilainya? Nanti saya lihat lah. Nanti saya lihat lah. Saya sih berbaik hati aja nyari yang bagus. Ya. Oh jadi tiap orangnya dicari yang ya seharusnya gitu, sih apa namanya, kalau yang harusnya sih apa itu namanya, kalau yang di awalnya itu lancar-lancar aja, harusnya jangan ikutan yang kedua gitu. Tapi karena kemarin situasinya menjadi darurat, ya sudahlah. Nanti saya cari yang bagus aja. Ada yang pertama atau yang kedua. Oke Pak, makasih Pak. Tapi saya belum dapat ininya ya, laporan hasilnya kayak gimana. Jadinya saya nggak tahu siapa yang berkasus seperti itu. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain? Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Untuk mekanisme UTS 2 minggu lagi itu sistemnya hampir sama kayak yang semester kemarin ya Pak? Atau kayak sekarang tuh esai gimana Pak? Oh, kurang lebih nanti metode, bukan metode. Jadi kalau metodenya mah tetap daring, ya, metodenya tetap daring. Tapi jenis pertanyaannya itu nanti seperti kuis kemarin. Jadi apa namanya, pilihan ganda, ya, itu kayaknya mungkin minimal ya. Mungkin hanya ada 1-2 pertanyaan yang pilihan ganda, tapi ininya tipe pertanyaannya itu sama mirip seperti yang kemarin kuis itu. Jadi kita pakai pola baru karena ini kan apa namanya, tadinya kita kan menyiapkan ujian itu kan tadinya mau luring kan. Kita udah persiapkan ya, tapi akhirnya sekarang berubah jadi daring. Nah, daripada nanti ada problem switching seperti itu lagi, kalau misalnya situasi nanti di bulan Maret itu berubah menjadi sangat baik misalnya, harus luring ya, nanti kita tinggal lakukan perubahan gitu. Tapi ya ini tadi, karena FMIPA itu sudah mengamanatkan untuk matematika, kimia, dan fisika untuk daring, ya udah daring. Tapi karena sudah disepakati di awal bahwa tadinya kan mau luring, kalau luring kan berarti kan balik lagi ke esai gitu ya. Tapi karena sekarang dibalik lagi ke daring, makanya jenis esainya itu nanti menjadi isian singkat gitu. Jadi ada soal cerita, ya, ada soal cerita, ada situasi atau problem gitu ya. Nanti ada anaknya, nah itu nanti kita mengisi di situ. Ya, jadi mengisi di situ. Jadi jadi yang sama dengan ujian yang lalu adalah di ujian yang lalu kita ada isian singkat ya. Ada isian singkat, nah nanti pertanyaannya itu lebih banyak isian singkat dan ininya itu dari soal cerita itu ya. Jadi sepertinya kita nggak akan ada, atau mungkin kalaupun ada pun minimal ya, hanya 1-2 soal gitu ya, dari anak soal dari problem yang itu pilihan gandanya. Jadi nggak seperti semester lalu yang banyak pilihan gandanya gitu ya. Kalau
Kalau sekarang dibuat itu isian singkat, jadi mirip-mirip soal esai seperti itu. Oke Pak, berarti ini ya Pak, jumlah soalnya itu bakal dikurangin, tapi setiap soal ada anak anaknya. soalnya banyak gitu. Jadi tetap anak soalnya kalau yang lalu itu kan soalnya 25 ya. Yang lalu itu 25, jadi sama aja. Sekarang mungkin bisa juga kalau dihitung berapa anak itunya, anak soalnya mungkin totalnya juga 25. Ya. Jadi tetap saja sebetulnya mungkin soalnya 5 tapi anaknya sampai D gitu ya. Anaknya sampai F gitu ya. A, B, C, D ya sampai E gitu misalnya. Nah, itu bisa seperti itu. Atau misalnya anak soalnya itu 4 ya, A, B, C, D ya, atau A, B, C tapi A-nya sendiri Anda diminta menghitung 2 atau menghitung 1 gitu. Sehingga totalnya itu tetap misalnya 25 atau 20 seperti itu. Sehingga nanti tinggal dikalikan jadi 100. Oke Pak, makasih Pak. Sama. Ya, jadi perubahan yang signifikannya itu. Nah, itu juga karena ya itu tadi sih kami mengakomodasi apa itu namanya masukan dari TPB terkait itu kan isu kecurangan, karena semester lalu katanya ada mata kuliah tertentu yang kecurangannya itu masif. Waduh, kecurangannya itu sampai membuat petinggi di pusat ITB itu jadi ini ya inilah memerintahkan ada perubahan yang signifikan gitu. Nah, itu makanya ada perubahan ya. Ada perubahan yang sekarang itu tadinya kenapa ada ujian luring itu karena ada berita kecurangan itu gitu ya, akan ada berita kecurangan yang sifatnya masif dan ini menyebar itu. Makanya diminta ujiannya luring. Tapi karena sekarang kembali lagi ke daring, maka daring tapi dengan pengawasan yang lebih ketat. Nah, apakah kalau di fisika memang selama ini kita tidak menerapkan on camera ya, tidak menerapkan on camera karena kalau Anda on camera itu kan memberatkan secara bandwidth ya. Kemudian Anda juga kan belum tentu punya device lebih dari 1 gitu kan dan sebagainya. Makanya kami tidak begitu mengemphasis untuk itu. Tapi apakah nanti ada perubahan karena permintaan dari pusat, dari TPB dan lain sebagainya, itu harus diakomodir. Mudah-mudahan nggak ada kayak gitu. Ya. Tapi itu juga bukan berarti Anda dengan bebas ini ya melakukan kerjasama dari itu chat lain atau WA dan lain sebagainya karena tidak diawasi. Nah, itu yang kita tuh nggak ingin sebetulnya. Kami udah memberikan kepercayaan ke Anda untuk mengerjakan itu secara sendiri walaupun open book gitu ya, kan ujian fisika open book semenjak daring ini. Nah, itu jangan ada diskusi lain atau diskusi daring WA dan lain sebagainya karena itu yang sebetulnya ingin dihindari. Terlebih lagi yaitu kalau misalnya nanti hasilnya sama semua gitu ya, sampai ke teknis-teknis kecilnya, itu kan jadi buat apa ada ujian gitu kalau hasil akhirnya nantinya kayak bikin tugas modul tutorial, kan bukan itu sebetulnya tujuannya seperti itu. Nah, itu makanya untuk yang nanti teknis ujian itu nanti gimana, apakah ada tambahan-tambahan seperti on cam dan lain sebagainya, nah itu kita tunggu aja. Untuk saat ini sih nggak ada. Untuk saat ini untuk kewajiban on camera di ujian fisika dasar ini nggak ada. Tapi mungkin Anda saya nggak tahu kalau di matematika dan di kimia ya itu bagaimana, karena itu nanti terserah kepada mata kuliah masing-masing ya, bergantung kepada mata kuliah masing-masing. Jadi kalau misalnya di kimia diminta on cam dan itu wajib ya ikuti gitu ya. Kalau misalnya di matematika juga wajib ya diikuti. Tapi kalau di fisika selama ini enggak, karena kita mempercayakan saja kepada mahasiswa untuk jujur supaya
dan kitanya juga ini tidak membebani pengawas maupun dosen maupun mahasiswa untuk ini spending kuota berlebih untuk ini, terlebih kalau misalnya yang punya keterbatasan device dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya Anda di asrama gitu ya, mengakses ujian, nah itu ininya penggunaannya kan ya sama kuliah kita di kelas juga kan, waktu di 96 di gedung di gedung D itu juga kan kadang-kadang putus-putus gitu ya. Ya itu tadi, makanya kalau Anda diminta untuk on cam dan lain sebagainya, kami di fisika sih nggak begitu menyarankan. Beda dengan yang di matematik atau di kimia. Seperti itu. Tapi kita tunggu aja, kalau misalnya memang nanti ada instruksi tambahan ya kita ikuti aja. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Oke, kalau nggak ada maka kita ke hukum Biosafat. Biosafat ini saya mau cek dulu ya. Sebentar, karena saya selama ini ngajar beri arahannya itu bahwa Biosafat Law ini, maksud saya ini apakah ya betul, berarti saya ini. Jadi kenapa Biosafat itu ya ini karena dia dirumuskan oleh dua orang yang berbeda. Ya, yang pertama itu adalah Jean-Baptiste Biot, satu lagi adalah Ferry Savart, ya, Prancis tapi dua-duanya tahun who discovered this relationship in 1820. Ya, jadi ini tahun 1820 mengetahui bahwa ada keterkaitan antara arus listrik yang mengalir pada kawat dengan fenomena kemunculan medan magnet. Nah, persamaannya kalau dilihat dari websitenya Wikipedia seperti ini, tapi kalau di slide kuliah dia kayak gini, ya. Kalau di slide kuliah, karena ini sudah berkaitan dengan materi Biosafat, maka kita ke yang ini. Jadi sebelum tahun 1820 itu ada percobaan, ya, ada percobaan yang dilaksanakan sama Hans Christian Ørsted, ya, dari Swedia, yang menunjukkan bahwa keberadaan arus listrik atau muatan listriknya bergerak itu dapat menimbulkan medan magnet, itu tapi secara eksperimen, ya, secara eksperimen. Nah ini bedanya praktikum sama eksperimen itu. Kalau praktikum Anda kan ngikutin modul, kalau eksperimen Anda itu menemukan sesuatu hal yang baru gitu ya, atau dari ilmu-ilmu yang ada Anda melakukan percobaan untuk suatu objek yang belum diketahui ininya gitu, relasinya, makanya gitu. Makanya eksperimen itu lebih mengarah ke situ sebetulnya. Nah, RBL itu seharusnya seperti itu, ya, makanya kita ada komponen RBL untuk mengakomodasi itu tadi, creative thinking, kemudian collaborative learning dan lain sebagainya, supaya aspek-aspek yang kita tidak cover di praktikum maupun di kuliah itu tercover di RBL. Nah, sayangnya karena pandemi dan lain sebagainya, maka RBL yang sekarang ini cenderung seperti close-ended problem. Jadi teorinya udah tahu dan lain sebagainya udah tahu, kita tinggal melaksanakan dengan ini kita, ya, dengan peralatan yang kita siapkan, gitu ya, sehingga seperti yang semester lalu Anda menganalisis gerak melompat itu kan studinya udah banyak, gitu ya. Jadi bukan lagi open ended problem tapi close ended problem, tapi direproduksi ulang untuk Anda untuk studi Anda sendiri. Nah, ini juga mungkin yang sekarang juga akan menjadi seperti itu, karena sebelum-sebelumnya RBL fisika itu selalu open ended problem, supaya Anda itu bisa mengeksplor lebih gitu ya, creative thinking-nya lebih diasah lagi, sama kolaboratif ilmiah juga lebih diasah lagi. Nah, ini juga sama. Jadi hasil eksperimennya Ørsted melihat bahwa ada kalau arus listrik mengalir pada kawat, ternyata di sekelilingnya itu timbul ini
timbul suatu efek di mana logam-logam yang ada di sekitar itu bisa tertarik gitu ya. Sedangkan saat itu mungkin Coulomb itu kan udah ada beberapa abad sebelumnya. Coulomb itu kalau nggak salah di abad 17, jadi tahun 1600-an, sedangkan percobaannya Oersted dan formulasi Biot-Savart itu kan tadi ya tahun 1820. Kalau percobaan Oerstednya sendiri itu mungkin di abad 18 akhir gitu ya, abad 18 akhir, sehingga yang diketahui saat itu selain gaya Newton itu adalah gaya Coulomb. Nah, kalau gaya Coulomb itu kan seharusnya ya sifatnya kayak gitu ya percobaannya, kayak dia perilaku muatannya di dalam keping sejajar dan lain sebagainya. Tapi ini di sini yang Oersted lihat itu adalah di kawat, di sekelilingnya ternyata menghasilkan efek di mana logam-logam di sekitarnya itu tertarik gitu ya, atau tertolak. Nah, itu belum ada gitu. Makanya tahun 1820 itu Bio dan Savart mengajukan formulasinya itu, baru kemudian diinikan sama Ampere, dilanjutkan sama Ampere. Ini kebetulan tadi Felix Biot ya. Mari kita tadi siapa aja tadi Jean-Baptiste Biot sama Felix Savart, kemudian nanti ada Ampere, itu Prancis semua. Jadi yang memang ahli-ahli tentang magnet elektromagnet itu banyak dari Prancis ya, termasuk Coulomb ya, termasuk Coulomb itu juga orang Prancis. Kalau Kirchhoff itu sendiri Jerman, dan Gauss ya, jadi orang Jerman dan Prancis ini yang menjadi ininya masternya di bidang elektromagnetik. Sedangkan mekanika tuh sama Newton, Galileo dan lain sebagainya. Oh ya, lanjutkan ke sini. Nah, ini bisa kita lihat nanti bahwa hukum Biot-Savart identik dengan Coulomb, sedangkan Ampere itu identik dengan hukum Gauss. Artinya Ampere itu sendiri merupakan teknik perhitungan untuk menyederhanakan perhitungan medan magnet dari hukum Biot-Savart. Ya. Nah, jadi kalau di problem-problem yang sebelumnya, ya, di problem-problem yang sebelumnya saat kita menghitung gaya Lorentz dan lain sebagainya, itu kita tidak perlu mempedulikan medan magnetnya ini berasal dari mana gitu. Ya, medan magnetnya ini, ini kenapa begini? Ya, ini ya, pada problem ini aja misalnya. Bentar, ini apa sih? Oh, sorry. Ya, problem yang ini kita tidak perlu mempedulikan B-nya ini berasal dari mana secara fisis. Kita hanya perlu tahu bahwa ada kutub utara selatan, kemudian dia menghasilkan B gitu ya. Nah, sedangkan B-nya ini sendiri berasal dari mekanisme apa, kita tidak begitu pedulikan di sini ya. Nah, sekarang justru yang akan kita lihat adalah bagaimana si B ini dihasilkan gitu. Ya, karena sebelumnya orang memformulasikan B ini ya, medan magnet ini tadinya ini dari adanya kutub magnet batang gitu ya, kutub magnet batang utara selatan, dan kemudian dia bisa dibentuk berbagai rupa sehingga dia nilai arah dari B-nya adalah seperti ini. Tapi B-nya sendiri ini berasal dari mana? Kita nggak tahu. Tadinya kita menganggap bahwa jadi sebelum ada hukum Biot-Savart, orang mengira bahwa B-nya ini ya ini sama seperti persoalan elektrostatik ya. Sama seperti persoalan elektrostatik dengan mengubah ya, atau mengubah ini. Kita pernah membahas tentang ini. Maaf, saya ke kuliah yang lalu yang berkaitan dengan dipol. Yang berkaitan dengan dipol. Ya. Nah, dulu sebelum ada hukum Biot-Savart, persoalan magnet itu dianggap sama seperti persoalan dipol listrik. Karena di dipol listrik kan dikenal muatan positif di atas ya sama negatif di bawah, atau at least kita punya dua buah muatan yang berbeda dengan konfigurasi seperti ini gitu kan. Ya, ini kan identik dengan
ini identik dengan apa itu namanya persoalan yang kayak gini ya. Dipol ini kan identik dengan persoalan magnet gitu ya, identik dengan persoalan magnet. Nah, jadi sebelumnya kita definisikan bahwa ada akumulasi kutub utara yang dianggap positif sama kutub selatan yang negatif, karena dia akan menghasilkan arah medan yang seperti ini. Namun ternyata mengandaikan kutub magnet sebagai muatan itu kurang begitu fisis gitu, karena ternyata di dalam magnet batang itu ada proses gitu ya. Jadi di dalam magnet batang ini itu sebetulnya ada proses konduksi ya, ada proses konduksi di mana elektron-elektron di dalam magnet batang ini itu nggak diem gitu loh. Ternyata ketika orang teliti, magnet-magnet yang ada di dalam magnet batang ini itu tidak dalam kondisi yang diam, sehingga kalau kita memformulasikan medan magnet sebagai sebuah fenomena dipol listrik biasa ya, itu kurang tepat. Kita harus melihat bagaimana proses yang di dalamnya ini gimana gitu. Makanya ini baru ketahuan bahwa ada proses konduksi. Konduksi itu artinya elektron yang ada di dalam magnet batang ini ternyata itu bergerak gitu loh, bergerak, sehingga dia menghasilkan medan yang seperti ini. Dia tidak diam. Kalau di persoalan sebelumnya itu kan di dipol itu, yang persoalan yang dipol listrik ini kan muatan positif dan negatifnya diam, statis, ya, dia tidak bergerak, tapi menghasilkan medan listrik. Nah, konsep ini tidak bisa diterapkan karena Ki di dalam magnet batang, ya, baik itu yang dibuat melintang seperti ini atau yang dibuat tapal kuda seperti ini, itu tidak diam, tapi dia bergerak. Nah, karena dia bergerak, maka itu tadi menghasilkan medan magnet seperti itu. Nah, itulah yang akhirnya ditemukan sama Biosafat. Tapi Biosafat itu menganalisisnya bukan menggunakan magnet batang, tapi menggunakan kawat yang berarus, ya, dari percobaan Oersted itu tadi. Nah, Biosafat itu justru yang memformulasikan secara matematik. Jadi kalau di Wikipedia kita punya persamaan seperti ini, ya, mu0 per 4pi dikalikan integral untuk lintasan close, ya, ini ya, kolong Percy, ya, lintasan C dengan IDL cross R seperti ini, itu karena Biosafat melihat eksperimennya Oersted melakukan percobaannya itu dalam kawat, ya, rangkaian arus listrik yang dialiri oleh kawat arus searah. Nah, dengan demikian maka Bio itu menganggap bahwa di dalam kawat itu ada muatan yang mengalir, ya, ada muatan yang bergerak dengan kecepatan v, dan medannya itu diamati di luar, ya, medannya itu diamati di luar. Makanya muatan bergerak dengan kecepatan v akan menghasilkan medan magnet yang formulasinya itu adalah mu0 per 4pi dikalikan Q V cross R per R kuadrat. Nah, ini yang formulasi aslinya, ya, formulasi asli dari Biosafat, ya. Tadinya formulasinya seperti ini, dengan mu0 itu disebut sebagai permeability dari free space atau permeabilitas magnet dari ruang hampa, ya, dari bukan udara tapi dari ini ruang hampa. Jadi permeabilitas itu sendiri adalah sebuah konstanta, ya, atau sebuah sifat dari sebuah sifat dari partikel di mana dia menghasilkan medan magnet, ya, dalam ruang hampa karena dia bergerak seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi formulasi yang awal ini kita ikat elektron-elektronnya itu atau muatan-muatannya itu dalam sebuah jalur tertentu, misalnya dalam sebuah kawat, maka kita punya hukum itu kan, kita punya gaya Lorentz yang lalu bahwa QV bisa berubah menjadi IDL, ya kan? Bisa berubah menjadi IDL. Nah, makanya seperti ini, ya.
QV yang sebelumnya itu berubah menjadi IDL karena si muatan-muatannya itu sekarang berada di dalam kawat. Nah, sehingga kalau misalnya ada sebuah kawat dialiri oleh arus sepanjang elemen DS atau panjangnya ini DS, maka di satu titik di luar kita bisa hitung berapa medan magnetnya ya di titik P ini misalnya. Nah, ketika ini baru dalam elemen kecil, segmen kecil saja. Tapi kalau misalnya dia itu dihitung secara keseluruhan dari kawat ini, maka nanti akan menghasilkan apa yang diperlihatkan di sini nih, di Wikipedia. Di Wikipedia ini hasil dari kalau misalnya dia udah diintegralkan. Jadi total dari elemen-elemen kecil B itu nanti hasilnya seperti ini. Ya. Jadi kalau yang ini adalah elemen kecilnya, yang BB ini, tapi kalau dia sudah diintegralkan, nanti sama seperti yang ditampilkan di sini. Ya, seperti ini. Nah, ya. Nah ini ringkasan dari penjelasan yang ada di buku teks yang terkait dengan ini arah-arah ya. Karena di sini untuk soal kemagnetan memang kita agak sulit karena melibatkan perkalian silang ya, perkalian silang antara jari-jari atau jarak antara elemen arus ini ya, elemen panjang yang dialiri arus ini terhadap titik pengamatan gitu. Ya, karena ternyata dari pengamatannya Oersted juga diketahui bahwa itu tadi kita mengenal ada aturan tangan kanan yang kedua. Ya, bahwa kalau arah arusnya adalah seperti ini, maka arah medannya yang berada di sekelilingnya itu ternyata melingkar gitu loh. Ternyata memutar. Gitu. Itu bisa dilihat dari ini kan, dari pola serbuk ya. Jadi yang Oersted lakukan itu kalau tidak salah dia tuh menaburkan serbuk di sekeliling itu, serbuk besi ya di sekeliling kawat yang berarus ini, ternyata dia mendapatkan pola yang seperti ini. Nih, mendapatkan pola yang seperti ini. Ini ya, mendapatkan pola yang seperti ini sehingga kelihatan kenapa ada aturan tangan kedua yang menyatakan arah arus dengan ya. Ini arah arus yang ke atas, ini ada medan magnet yang melingkupinya, itu dari situ gitu ya, dari percobaan itu. Nah sehingga didapatkanlah sedemikian. Nah sehingga kalau misalnya kita lakukan integrasi untuk medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang sangat panjang ya, maka nanti kita akan dapatkan persamaan yang ini, B sama dengan μ0I per 2πr ya, sama dengan adalah menjadi seperti ini. Jadi for a long straight wire carrying a current E, the Biot-Savart law gives for the magnitude of the particular magnetic field at the perpendicular distance r from the wire is equal to this μ0I per 2πr. Ini nanti akan menjadi rumus sakti seperti yang itu, E sama dengan kaki per R kuadrat, karena untuk beberapa persoalan dengan geometri tertentu ya, misalnya kabel silinder gitu ya dan lain sebagainya, itu ternyata kalau dipandang dari jauh akan menghasilkan persamaan ini ya, akan menghasilkan persamaan yang mirip-mirip dengan ini sebetulnya. Nah makanya ini menjadi seperti halnya di persamaan medan listrik yang kaki per R kuadrat itu di persoalan Coulomb, mirip-mirip seperti itu. Tapi ini adalah ini adalah B, ini adalah besarnya ya ini ya, for the magnitude of the magnetic field. Nah, kalau ditulis secara vektor, karena B itu adalah vektor, maka bagaimana ininya? Ya, bagaimana yang benarnya? Yang benarnya itu kalau ditulis secara vektor, saya ini aja new slide, tapi ini new slide-nya saya pakai yang blank yang ini. Nah, ini kalau ditulis secara lebih komplit, B itu sebagai fungsi dari R adalah sama dengan μ0 kalau untuk kawat lurus panjang, ya,
yaitu adalah mu0i dibagi 2 pi A, ya. 2 pi A ini arahnya adalah R topi. Ya. Di mana R topi ini kalau misalnya ini adalah kawat panjang dengan arahnya seperti ini, dengan ini arah arusnya seperti ini, maka ini kan R topinya ini dia tidak tunggal, ya. R-nya ini dia tidak tunggal. Sebentar. Ini R topi bukannya? Sebentar. Atau ini saya bikin ilustrasi aja kayak gini. Ini misalnya dia ada arus yang mengarah ke sini. Jadi atau ini supaya nggak memusingkan ininya. Ini saya pakai I gitu ya, pakai I kecil, sama aja sebetulnya. Ya, mu0i per 2 pi A. Nah ini jadi, misalnya ini titik A, berada di sini. Titik A dari sini, gini ya, ini besarnya ini A. Nah di A, ya ini itu kan kalau secara 3 dimensi kan bisa aja di sini. Kalau di tulisannya, kalau di gambarnya ini kan di sini, tapi dia juga kan bisa juga di sini, karena dia sama aja. Ini di sini, ini besarnya A, atau di sini besarnya juga A, ya, atau di sini ini juga A, ya, di titik ini. Jadi ini akan jadi makanya kalau ada sebuah kawat seperti ini menghasilkan medan di sekelilingnya, maka nanti nilai B-nya ini akan ini tadi, kalau nilainya dia menjadi mu0i per 2 pi A, dengan A-nya ini adalah jarak antara ini posisi pengamatan terhadap kawat. Nah, tapi arahnya dari si medan itu sendiri dengan menggunakan aturan tangan kanan, ya, dia itu kan kayak gini. Jadinya begini. Dengan arahnya seperti ini, ya, ini arah B-nya. Ya, ini arah B-nya. Nah, sehingga berarti ini saya salah. Ini berarti ini bukan R topi, tapi ini vektor ininya, vektor satuannya seharusnya dia itu menjadi theta topi. Di mana theta topi itu artinya ini, vektor satuannya mengarah ke sini. Dia kadang ke sini vektor satuannya, dia di sini mengarah vektor satuannya ke sini, dia di sini vektor satuannya ke sini, dia di sini mengarah vektor sini. Artinya dia tidak konstan, tapi dia melingkar, gitu ya. Kalau dihubungkan semuanya, ini misalnya di sini, ya, ini A, dia di sebelah sini, ini ke sebelah sini, ini ke sebelah sini, ini ke sebelah sini. Tapi dia akan membentuk sebuah melingkar, gitu ya. Pola yang melingkar. Makanya nanti ininya untuk sebuah kawat lurus panjang, kalau ditulis secara vektor, dia akan menjadi seperti ini dengan theta topinya ini, ya ini bervariasi antara posisi ini, posisi ini, posisi ini, posisi ini, posisi ini, karena dia melibatkan itu arahnya yang melingkar itu tadi. Nah, makanya kalau dilihat di contoh soal nanti seperti ini, tentukan sebuah koil berjari-jari R, tapi dia ada bagian lurusnya seperti ini. Nah, hitung berapa akumulasi medan magnet di titik P, ya. Nah, cara menghitungnya kalau menggunakan Biot-Savart, ini tidak langsung dihitung secara matematik gitu ya, tapi lihat di sini ada sifat kesimetrian, ya, ada sifat kesimetrian yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan ini. Nah, cara menghitungnya lihat ilustrasi di samping, total B pada kaki, ya, total B pada kaki di sini kan 0 karena di sini ada arus yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, sehingga total di sini, ya, total di sini itu nanti 0. Ya. Nah, kemudian nanti bisa kita lihat bahwa B dari aturan tangan kanan ke 1, ya, itu di titik P menghasilkan yang ini kontribusinya berasal dari segmen yang melengkung, yang melengkung, ya, yang melengkung. Makanya nanti dipilih elemen DS-nya itu adalah elemen melengkung yang ini. Kemudian kita tentukan koordinat, lalu kita tulis dan selesaikan persamaan Biot-Savartnya. Nah, singkat ceritanya adalah seperti ini teknis ininya penghitungannya sampai nanti akhirnya kita dapatkan persamaan ini. Besar dari medan magnet di titik tengah ini adalah sama dengan mu0i dibagi 2R. Dengan arah dari medan magnetnya itu mengarah masuk ke dalam bidang gambar, ya.
seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang contoh yang lain, misalnya seperti ini, ada kawat dengan panjangnya L dialiri oleh arus, kemudian hitung berapa vektor medan magnetnya di titik P, seperti ini. Jadi segmen kawatnya ini finite ya atau terbatas seperti ini. Nah, hitung berapa ininya medan magnetnya. Nah, ini penghitungannya menggunakan biosafat seperti ini, melibatkan trigonometri yang cukup rumit dan lain sebagainya. Tapi kalau ditinjau secara jauh gitu ya, dia akhirnya menjadi B sama dengan μ0I/2A. Persamaan ini ya, persamaan dalam tanda kutip sakti yang kita inginkan. Nah, contoh kasus yang lain, kalau misalnya segmen kawatnya seperti ini, hitung berapa medan magnet di O dan lain sebagainya. Nah, ini silahkan di ini lebih lanjut. Nah, ini kalau misalnya kawatnya berbentuk cincin dan lain sebagainya. Nah, rumit ya untuk menyelesaikan persoalan ini menggunakan hukum biosafat. Oleh karena itu nanti akan ada penyederhanaan oleh Ampere ya, yang akan nanti kita akan bahas di hari Rabu ya. Ceritanya demikian. Baik, untuk sementara itu dulu yang kita bahas pada hari Senin ini. Saya stop dulu recordingnya.